Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman yang baru saja bergabung dalam channel matematika ini. Oke, untuk kali ini kita akan membahas materi mengenai ukuran penyebaran data kelompok nih. Ukuran penyebaran data itu akan terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama jangkauan atau range, yang kedua adalah simpangan baku, yang ketiga adalah simpangan rata-rata, dan yang keempat adalah simpangan kuartil. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar dulu nih mengenai jangkauan atau range. Nah, jangkauan atau range adalah selisih antara nilai yang terbesar dan nilai yang terkecil pada data. Ya, jadi kita garis bawahi, jangkauan adalah selisih antara nilai yang terbesar dan nilai yang terkecil pada data. Gimana caranya? Caranya kalau untuk mencari R itu rumusnya adalah R sama dengan X max min X min. X max ini itu artinya nilai yang terbesar. Nilai terbesar. Nah, sedangkan X min ini adalah nilai yang terkecil. Nilai terkecil. Nah, di sini ada sebuah data nih. Perhatikan data di samping, kemudian tentukan jangkauannya. Langkah pertama yaitu kita harus menentukan titik tengah kelas terendahnya terlebih dahulu. Sekarang kita lihat, di sini ada berapa kelas? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 kelas. Kelas rendah yang mana? Kelas terendah berarti yang ini nih. Yang kelas pertama. Kita lihat, batas bawahnya berapa? 140. Ini batas bawah, yang ini batas atas. Nah, sekarang kita cari titik tengahnya. Masih ingat cara menentukan titik tengah bagaimana? Caranya adalah, berarti kan ini karena yang diminta kelas rendah, berarti kita tulisnya X1 ya. X1 sama dengan 1/2 dikalikan 140 ditambah 144. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 142. Nah, ini adalah titik tengah kelas terendah. Kemudian kita cari lagi nih titik tengah kelas tertinggi. Kelas tertingginya berapa? Kelas tertingginya berarti dia ada pada kelas ke-7 nih. Kelas ke-7 dengan batas bawahnya adalah 170 dan batas atasnya adalah 174. Maka kita cari, berarti di sini X7 sama dengan 1/2 dikalikan 170 ditambah 174. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 172. Nah, udah ketemu titik tengah kelas rendah, terus juga titik tengah kelas tertinggi, kemudian kita langsung bisa menentukan jangkauannya. Kita langsung aja masuk ke dalam rumus ini. Berarti R sama dengan X max-nya berapa? X max-nya ini. Nih, 172 adalah X max. Nah, sedangkan 142 adalah X min. Nah, udah deh, tinggal dimasukin. Berarti jadinya 172 dikurang 142. Hasilnya adalah 30. Berarti jangkauan dari data di samping ini adalah 30. Udah deh, selesai. Oke, kita lanjutkan kembali ya untuk yang pembahasan kedua dalam ukuran penyebaran data. Di sini ada simpangan rata-rata atau SR. Jadi simpangan rata-rata adalah suatu ukuran yang menunjukkan rata-rata dari harga mutlak deviasi tiap data terhadap nilai rata-ratanya, yang merupakan harga mutlak simpangan-simpangannya. Nah, ini untuk rumusnya nih. Rumusnya adalah SR sama dengan rumusnya adalah SR sama dengan jumlah dari FI dikalikan harga mutlak dari XI min X bar per jumlah dari FI. Keterangannya, SR-nya ini adalah simpangan rata-rata. Kemudian XI-nya adalah titik tengah kelas ke I. Terus X bar-nya adalah nilai rata-rata pengamatan.
terus FI-nya adalah frekuensi, dan N adalah banyaknya seluruh data pengamatan. Nah, sekarang kita butuh apa nih? Sekarang kita harus menentukan XI-nya dulu. Nih, kita harus menentukan XI-nya. Jadi kita tentukan dulu XI-nya. Nah, di sini dari 40 sampai 45, titik tengahnya berapa? Nah, saya contohkan dulu nih, seperti ini. Misalkan X1 ya. X1 sama dengan setengah dikalikan batas bawah ditambah batas atas. Kelas pertama. Kenapa kelas pertama? Batas atas. Nah, ini untuk khusus kelas pertama. Kenapa kelas pertama? Karena di sini kan kita menulisannya, kita akan menentukan X1. Berarti kalau X1 kita membutuhkan data di kelas pertama. Kalau misalkan X2 berarti kita butuh batas bawah dan batas atas kelas kedua. Begitupun seterusnya. Jadi untuk yang X1 ini adalah setengah dikalikan batas bawahnya berapa nih untuk kelas pertama? Batas bawahnya adalah 40. Berarti setengah ditambah 40 ditambah batas atasnya berapa? Batas atasnya adalah 49. Berarti ditambah 49. Setengah dikalikan 40 ditambah 49, hasilnya adalah 44,5. Begitupun seterusnya sampai ke kelas terakhir nih. Di sini ada berapa kelas sih? Coba kita lihat nih. Di sini ada kelas pertama, kelas kedua, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada 6 kelas, berarti kalian harus mencari sampai X ke-6 gitu. Nah, setelah kita mencari, kita sudah mendapatkan bahwa X1-nya ini adalah 44,5. Kemudian untuk X2-nya adalah 54,5. X3-nya adalah 64,5. X4-nya adalah 74,5. X5-nya adalah 84,5 dan X6-nya adalah 94,5. Setelah kita mencari XI, kita cari dulu X bar-nya. Masih ingat rumus mencari X bar apa? Nah, rumus mencari X bar itu adalah rumus mencari X bar adalah nih, cara mencari X bar itu untuk data kelompok adalah X bar sama dengan jumlah dari FI dikalikan XI per jumlah dari FI gitu. Nah, kita lihat nih rumusnya. Rumusnya itu dia harus mempunyai unsur FI dikalikan XI sama FI-nya. Di sini kita udah punya belum FI dikali XI? Belum ada kan? Makanya kita cari dulu di sini FI dikali XI-nya. Bentar. Nah, langsung aja lah. Nah, di sini kita cari dulu FI dikali XI. FI kali XI. Nah, kita kalikan. FI di sini adalah frekuensi ya. Jadi untuk yang kelas pertama, FI dikali XI-nya adalah, nah, hasilnya dari 4 dikali 44,5 adalah 178. Untuk yang kelas kedua, 6 dikalikan 54,5 itu hasilnya adalah 327. Untuk kelas ketiga yaitu 10 dikalikan 64,5 adalah 645. Kelas keempat hasilnya adalah 298. Kelas kelima hasilnya adalah 338. Dan kelas terakhir adalah 189. Nah, udah sampai sini kita jumlahkan dulu nih semuanya.
kita jumlahkan dulu. FI dikali XI nya kita jumlahkan dari mulai 178 sampai dengan 189. Setelah kita jumlahkan, hasilnya adalah 1975. Terus diminta apa lagi dalam X bar ini? Dia diminta jumlah dari frekuensinya. Maka kita jumlah lagi, 4 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 2. Hasilnya adalah 30. Nah, kalau udah ketemu, kita langsung substitusikan ke dalam sini. Berarti 1975 dibagi 30, hasilnya adalah 65,83. Udah. Sampai sini udah selesai belum? Tentu belum. Kan kita belum menghitung selisih dari nilai tengahnya ini. Nih, nilai tengahnya dikurangin dengan X bar. Kita belum menghitung ini. Maka kita hitung dulu nih. Kita buat kolom tambahan deh. Kolom tambahannya di mana ya? Nah, kita bikin kolom tambahannya di sini aja ya. Nanti tinggal kalian luruskan saja. Nah, jadi di sini kita hitung dulu. Jangan lupa di sini mutlak XI min X bar. Nah, untuk kelas pertama XI-nya berapa? XI-nya kan 44,5 nih, ya kan? Nih, XI-nya adalah 44,5. Nah, 44,5 ini kamu kurangkan dengan 65,83 ini. Hasilnya adalah 21,33. Nah, untuk kelas kedua berarti 54,5 dikurangin 65,83 lagi nih yang X bar. Hasilnya adalah 11,33. Untuk kelas ketiga berarti 64,5 dikurangin 65,83. Hasilnya adalah 1,33. Untuk kelas keempat berarti 74,5 dikurangin dengan 65,83. Hasilnya adalah 8,67. Untuk kelas keempat hasilnya adalah 18,67 ya. Kemudian untuk kelas yang terakhir hasilnya adalah 28,67. Nah, ini tinggal kalian luruskan aja, tinggal samain. Ini sama kok, ini kan cuma beda posisi aja karena nggak teratur, nggak lurus gitu. Tapi ini kan sebenarnya sama. Di sini kan udah ada 6 buah kelas juga sama. Nah, setelah kita menentukan XI min X barnya, di sini kita harus mengalihkan lagi nih dengan FI-nya gitu. Kita harus tetap mengalihkannya. Berarti kita buat kolom baru. Kolom barunya yang isinya F dikalikan XI min X bar ya. Nah, itu. Berarti F-nya berapa? F-nya adalah 4. Nih, 4 di sini kamu kalikan dengan yang ini, yang kelas pertama juga. Kamu kalikan nih. Kalikan dengan 21,33. Hasilnya adalah 85,32. Nah, untuk yang kelas kedua berarti kamu kalikan lagi. Kalikan dari 6 dikalikan dengan 11,33. Kamu kalikan, hasilnya adalah 67,98. Nah, untuk yang kelas ketiga berarti kamu kalikan dengan frekuensi 10 dikalikan 1,33. Hasilnya adalah 13,30. Nah, untuk yang kelas keempat hasilnya adalah 34,68. Nah, untuk kelas kelima hasilnya adalah 74,68. Nah, hasil yang kelima adalah hasil yang keenam
adalah 57,34. Nah, udah sampai sini, kita masih harus menghitung jumlahnya karena di sini kan dia diminta jumlah. Berarti kita hitung semua nih. Dari 85,32 dijumlahkan sampai dengan 57,34. Maka didapat hasilnya adalah 333,30. Nah, kalau sudah, kita langsung masuk ke rumusnya. Kita langsung substitusikan ke dalam rumus. Berarti kan SR sama dengan jumlah dari FI. Tunggu dihapus dulu. Nah, tunggu ya. Nah, jumlah dari FI dikalikan XI min X bar per jumlah dari FI. Nah, ini kan kita udah ketahuan nih jumlah dari FI dikalikan X itu berapa. Ini kan jumlahnya nih. Nah, jumlahnya adalah 333,30. Jumlah dari FI-nya berapa? Jumlahnya adalah nih 30. Berarti dibagi 30. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 11,11. Udah deh, selesai.